berbakti tegakkan kalimah ilahi, berjuang mengamalkan sunnah Nabi, pedoman Al-Quran dan As-Sunnah, ikhlaskan mengharapkan madotilah. Persistri Persatuan Islam Istri, berjuang membela al-Islam, pendidik dan pembimbing putra putri, pembina dan tauladan para istri. Wahai Persistri, tegarkanlah dirimu, hancurkan kemungkaran kebatilan. Mari tebarkan kasih sayang keadilan, islahkan hati kuatkan persatuan, islahkan hati kuatkan persatuan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah bahwa pada hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan untuk menambah amal, untuk melanjutkan hidup setelah tadi malam kita bersama dimatikan oleh Allah dalam tidur kita masing-masing. Pada kesempatan pertemuan kita pada hari ini, mari kita berbicara tentang ibu. Karena ibu adalah seseorang yang sangat istimewa buat siapapun. Makanya mengapa kota juga ada ibunya, ibu kota, tidak bapak kota. Nah, karena memang ibu ini memiliki posisi yang khusus, termasuk di hadapan suaminya, atau dalam hal ini kalau kita bicara tentang ibu, tentu saja kaitannya dengan anak. Di samping ibu tentu ada bapak. Tapi ternyata Rasulullah membuatnya berbeda antara bapak dan ibu. Ketika seorang anak dipanggil oleh ayah dan ibunya berbarengan, maka Rasul katakan, segera temui ibumu dahulu sebelum ayahmu. Tapi memang logis ya para pemirsa, karena memang ibu berpikir lebih banyak dengan hati. Sehingga ketika tidak segera didatangi putra-putrinya, ibu mungkin akan merasa sakit hati. Lain dengan ayah yang seringkali lebih berpikir logis daripada ibu-ibu. Tapi ketika sang anak bertanya juga kepada Rasul, seorang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, siapa yang harus diperlakukan baik olehku?" Maka Rasul mengatakan, pertama ibumu, kedua ketika ditanya lagi ibumu juga, dan yang ketiga masih ibumu juga, keempat baru ayahmu. Hadis ini populer, banyak orang sudah pada paham dalam masalah ini. Pemirsa, mari kita berbicara tentang ibu pada hari ini, berarti kaitannya dengan anak. Bagaimana seorang anak berbakti kepada ibunya, bagaimana seorang ibu membentuk atau mengupayakan, berikhtiar agar anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Di dalam satu hadis ada sebuah kisah. Ini kisahnya Muawiyah bin Jahimah As-Sulami. Dia pernah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Kemudian ini disahihkan oleh Al-Hakim. Hadisnya demikian, bahwa bahwa sesungguhnya seorang bernama Jahimah As-Sulami, Muawiyah al-Jahimah As-Sulami,
itu dia datang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang karena dia ingin ikut berperang. Lalu dia katakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aradtu, aku ingin," katanya, "untuk ikut berperang. Wa qad ji'tu, dan aku sekarang datang kepadamu ya Rasulullah, mau minta fatwa, mau minta nasihat. Aku harusnya bagaimana?" Rasulullah kemudian bertanya, "Halaka min ummin?" Kamu kan masih punya ibu. Lalu Muawiyah menjawab, "Ya," katanya. "Betul Rasulullah, saya masih punya ibu." Tapi kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Muawiyah ini, "Berbaktilah kepada ibumu lebih dahulu. Karena sungguh surga itu berada di bawah kedua kakinya." Dalam hadis lain, pemirsa, kita tahu kan, ada kalimat yang bunyinya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi pakai kata-katanya aqdam. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang namanya aqdam itu sering juga kalau kita buka kamus itu artinya tumit kan? Nah, maka para ahli tafsir hadis menyampaikan, di antara maksud daripada hadis ini, aqdamil ummahat, bukan memang ada di situ, itu sebuah arti kiasan. Aqdam itu artinya kekuatan, keteguhan. Karena seseorang tentu tidak akan bisa berjalan dengan teguh, dengan membawa beban yang banyak kalau aqdamnya tidak digunakan. Bayangkan pemirsa, kalau kita berjalan kemudian kakinya jinjit. Tentu tidak panjang jalan yang bisa kita tapaki dan tidak banyak benda-benda yang kita bisa bawa. Karena dia harus menopang bobot tubuh tanpa bantuan aqdam. Tentu akan sangat sulit. Nah, itu sebabnya seorang anak yang berbakti kepada orang tua, pada dasarnya itu adalah hasil daripada didikan para orang tuanya. Dalam hal ini ibu. Karena sang ibu dititipi putra-putri itu bukan saja ketika mereka sudah lahir. Tapi mereka sudah dititipkan sejak terjadinya kehamilan di hari pertama. Maka para ibu sudah kemudian membentuk pola emosi bagi anak-anak tersebut. Dengan tindakan-tindakan, dengan ikhtiar sang ibu pada saat dia sedang mengandung. Bagaimana dia bersikap menjadi lebih soleh daripada biasanya untuk membuat anak-anaknya yang dikandung itu menjadi juga anak-anak yang soleh. Para ibu pada keadaan hamil itu melakukan banyak kebaikan, melakukan banyak berdoa, melakukan banyak membaca Al-Quran untuk membuat dirinya menjadi tenang, menjadi tumanina. Nah, ini sesuatu pola yang sedang dibuat oleh para ibu untuk anak-anak mereka karena berupaya agar anak-anaknya menjadi soleh. Karena ibu yang dimuliakan akan muncul karena anak-anak yang soleh. Dan ini bukan sesuatu yang simsalabim. Ini sesuatu yang harus diupayakan oleh para orang tua. Pemirsa rahimakumullah, ketika bayi itu lahir, maka ibu juga lah yang lebih banyak dekat dengan anak-anak. Lewat penyusuan yang dilakukan selama 2 tahun, atau juga lewat interaksi yang dilakukan setiap saat, karena pada umumnya para ayah sudah disibukkan dengan tugas yang lainnya. 2 tahun pertama inilah betul-betul menjadi al-ummu madrasatul ula. Ibu menjadi sekolah pertama.
Tak hanya pertama, tapi juga sekolah utama. Karena anak-anak selain diajari oleh ibunya, itu dicontohi. Para ibu akan menjadi uswatun hasanah buat putra-putri mereka. Sementara kita tahu ada satu peribahasa Arab mengatakan bahwa lisanul hal afsohu min lisanil maqal. Bahwa perbuatan itu jauh lebih tajam daripada perkataan. Maka tentu saja para ibu untuk mendapatkan anak-anak yang soleh, mereka harus berupaya mengkondisikan agar panca indera yang Allah berikan kepada anaknya menangkap banyak hal-hal yang baik. Meskipun tentu saja ada lasutnya karena para ibu adalah manusia juga. Tapi Rasul mengatakan kalau kita berbuat salah tak harus risau. Segeralah untuk tawabun. Sehingga para anak juga menjadi faham ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, tawabunlah. Ibunya yang menjadi uswatun hasanah untuk itu. Maka tahun-tahun berlalu, para ibu terus berupaya untuk mengawal fitrah yang Allah berikan kepada para anak agar selamanya tetap tumbuh subur. Di mana fitrah ini sering kita terjemahkan sebagai al-jibilatul mutahayyi'atu liqabuliddin. Sebuah perangai, sebuah sifat yang sudah Allah berikan untuk siap menerima ajaran agama Islam. Maka untuk menjadi baik, sebetulnya mereka sudah punya intuisi untuk berbuat baik. Tinggal bagaimana para pengasuhnya dalam hal ini yang diberikan tanggung jawab adalah ibu untuk terus mengawal sampai tiba mereka pada masa dewasa. Seperti yang kita ketahui pemirsa, bahwa masa paling kuat pada diri seorang manusia ada di usia 40 tahun. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan, sampai anak-anak itu berusia 40 tahun, apa yang mereka mintakan kepada Allah. Di situ para anak berdoa kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Nah, mereka mengingat orang tuanya. Mereka menjadi anak-anak yang soleh. Tentu tidak serta-merta seorang anak menjadi soleh tanpa didikan. Karena didikan bukan sesuatu yang dadakan. Ini sesuatu yang betul-betul harus dirancang sejak awal sekali. Bahkan sejak masih dalam kandungan. Tentu ketika anak menjadi besar, otomatis para orang tua menjadi tua. Dan kembali kepada kedoifan. Kembali kepada kelemahan. Seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Allah ciptakan manusia itu pada awalnya lemah. Kemudian kuat dan kembali menjadi lemah. Nah, pada posisi sang ibu sudah menjadi lemah inilah, maka anak soleh menjadi penopang dalam kehidupan para ibu ini. Maka pantas kalau tadi dikatakan, gak usahlah Muawiyah gak usah ikut berperang. Mending urus ibumu saja. Karena di situ pahalanya jauh lebih besar. Ini luar biasa. Menyiratkan kepada setiap kita. Bagaimana mempunyai anak yang soleh dan bagaimana berbakti kepada orang tua sebagai anak-anak yang soleh. Pemirsa rahimakumullah. Tentu semua orang tahu, apalagi kita yang sudah lansia, merasakan sekali. Tak hanya secara teori, tapi memang realnya begitu. Ketika orang menjadi tua, fisiknya menjadi lemah, ternyata pengaruh besar terhadap sisi psikologisnya. Di mana dari biologis yang sudah menjadi sepuh, semuanya menjadi dhaif lagi, kemudian itu akan berpengaruh pada sisi psikologisnya. Itu pun akan menjadi sangat sensitif.
Dan tentu saja sensitivitas yang terjadi akan berpengaruh pada kehidupan sosial sang perempuan tadi ketika dia sudah menjadi tua. Maka kewajiban anak-anaklah kemudian menopang para orang tua, dalam hal ini ibu, untuk tetap menjadi seorang ibu yang dimuliakan oleh anak-anaknya. Pemirsa rahimakumullah, dulu sekali Rasulullah pada saat beliau masih ada pernah berkata kepada para sahabatnya, kelak akan lewat seorang laki-laki dengan postur seperti ini. Rasul menggambarkannya. Kalian semua minta didoakan ya sama orang itu. Mereka tunggu, para sahabat menunggu sampai Rasulullah meninggal. Tapi orang itu tak kunjung tiba. Kemudian di zaman Abu Bakar juga tak kunjung tiba. Tapi kemudian di zaman Umar ada orang seperti yang dicirikan oleh Rasulullah tadi. Ketika orang itu ditemui dan ternyata orang itu memang berkehendak untuk menemui Rasul. Ternyata orang itu adalah orang yang selama ini tidak punya kesempatan untuk belajar dengan baik karena dia harus mengurus ibunya. Ternyata dia adalah seorang yang doanya ijabah. Luar biasa pemirsa. Itu saja yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Semoga besar manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti tegakkan kalimah ilahi, berjuang